kembali bersama datang di Orang Jabara. Yes. Apa itu bang? Kok beda dari yang biasanya? Karena konten kita beda dari yang biasanya hari ini. Kita akan membahas horor. Yes, Orang Jabara horror mode on. Waktu itu udah ditemuin namanya deh, Steph. Horor Jabara. Horor Jabara. Enggak, bukan. Kita sudah bersama dengan pakar konspirasi dan horografi di Indonesia, Faris dari Opini Tengah Malam. Keren. Face reveal, yes. Enggak udah di ini di apa namanya? Enggak inget. Vlog ya. Sebenarnya awalnya pas ngebahas ini gue selalu setiap gue ditanya gini gue selalu bilang gak ada kayaknya, gak pernah lihat kayak gitu, paling kayak cuma sekelibat. Itu karena gue mikir kayak gue pun gak yakin karena itu saking lamanya itu gue pernah yang melaksanakan mengalami atau tidak. Oke. Gue juga ada yang kayak gitu. Karena gue juga ada yang kayak gitu. Gue pernah ngalamin juga waktu kecil kayak. Tapi ketika dipikir tuh kayak itu beneran setan apa bukan ya gitu. Ada juga. Kalian pernah nggak guys merasakan stage itu? Saking lamanya hal itu terjadi sampai rasanya itu beneran terjadi apa enggak sih? Itu beneran iya apa tidak? Beneran iya atau tidak? Keren. Pengalaman siapa dulu, Res? Gue dulu. Oke, Faris dulu. Tapi kalau gue sih sebenarnya belum ini 100% hantu juga sih. Dan gue sebenarnya lebih percayanya itu bukan hantu sih, lebih ke ilmiah gitu. Pas semester akhir kuliah tuh kita lagi hektik-hektiknya skripsi. Gue kurang tidur terus gitu loh. Jadi tidur kayak sehari paling cuma berapa jam, bangun terus kuliah gitu-gitulah. Di kafe ya guys. Sampai suatu saat gue tidur pertama tuh kayak kebangun tapi nggak bisa gerak gitu. Kita melek cuma nggak bisa gerak. Itu pas cepet abis dari tidur langsung lu melek lagi. Itu gue agak lupa sih. Cuma pas gue melek itu bener-bener nggak bisa gerak. Rasanya tuh gue udah bangun, Steph. Rasanya gue udah bangun terus tapi pas gue melek lagi gue masih tidur. Itu aneh banget sumpah, melek teraneh. Apa? Melek lagi. Jadi kan gue merem nih. Terus gue ngerasa gue udah bangun nih. Udah bangunin badan, udah duduk gitu posisinya. Rasanya bener-bener kayak gitu, tapi pas gue melek gue masih tiduran ternyata dan gak bisa gerak gitu. Aneh banget sumpah. Habis itu gue paksain tidur kan dan berhasil. Nah, tapi pas tidur jadi tuh kayak sekejap gitu loh. Pas gue tidur meremin mata, terus buka mata lagi kayak kedip lah istilahnya. Pas buka mata lagi udah di dunia yang berbeda gitu. Keren banget kan. Habis itu karena gue tahu tiba-tiba di ruangan yang berbeda, gue kayak waduh ini mimpi nih, ini pasti mimpi gue gitu. Terus kan gue sering baca-baca kan kalau kita tahu itu kita lagi di alam mimpi, kita bisa ngendalin mimpi gitu loh, namanya lucid dream ya kan. Habis itu gue mikirin deh, kayak waktu itu kan gue lagi kayak seneng luar angkasa gitu kan. Terus gue mikirnya oh ya gue mau buat ruangan ini kayak nggak ada gravitasinya. Terus bener kayak melayang gitu. Kok keren sih? Kok gak seru? Kok seru? Ini awalnya Steph, ada stepnya. Ya gue kayak terbang gitu kayak megang sesuatu terus terbang terus gue lupa tuh. Tapi setelah itu mimpinya akhirnya kayak gimana. Sampai besokannya gue tidurnya kurang lagi kan. Terus gue tidur siang nih. Ada seriesnya keren deh. Berkali-kali masalahnya nih anehnya. Pas gue melek gitu lagi gak bisa gerak lagi. Tapi gue ngerasanya pas bangun tuh mata gue kayak kedip cepet gitu loh, kayak cepet banget gitu. Keren, kok bisa diulangin? Kalau bisa kayak gitu rasanya. Mungkin orang yang bisa mengalami itu orang yang bisa kedip cepet kali deh. Gue gak bisa. Terus gak bisa gerak lagi kan. Yang kedua bangun, cuma gue posisinya di kamar gue itu lagi tiduran. Gak tiba-tiba di ruang yang berbeda kayak yang pertama. Itu ruangan berbedanya gimana yang kemarin tuh? Gak tahu di mana lah. Gue gak kenal ruangan itu. Cuma gue berdiri lagi beraktivitas gitu. Nah yang kedua ini anehnya pas gue sleep paralysis nih. Jadi karena tidur siang dan ketiduran, jadi gue gak sempet matiin lampu waktu itu. Nyala terang tuh kamar gue. Nah yang kedua ini gue merem, terus kayak tadi lagi sekejap bener-bener merem, terus melek udah ganti. Tapi yang aneh itu yang di kedua ini gue gantinya jadi bener-bener tetap di posisi yang sama, di ruangan yang sama, semuanya sama, cuma bedanya jadi gelap. Jadi kayak lampunya dimatiin. Terus ada apa? Ini gue langsung yang keseremnya aja deh. Abis itu pas gue melek, ini kan kasur ya. Depan gue itu meja komputer. Ada kursinya tuh. Terbayang. Ada kursi komputer. Jadi di kursi komputer itu ada
sosok hitam. Terus di ujung kasur gue, di kaki gue tuh ada sosok hitam juga kayak duduk gitu. Mereka berhadapan gitu. Bisa dibayangin nggak? Oke, bisa. Nah gue kayak ngeliat itu kan, tapi gue kayak ngehirauin gitu. Cuma gue ngerasa bentuknya tuh kayak cewek itu loh. Cuma gue diemin tuh, karena kan gue pernah baca juga nih, kalau lucid dream itu bisa memunculkan hal yang lu takutin kan. Iya. Gue pernah baca gitu, jadi gue anggap itu hal yang gue takutin. Gue ngeliat ke langit-langit aja. Terus Habis itu gue coba kayak kemarin coba gue style Bohemian Rhapsody terus ada Steph ngelilingin ruangan gitu. Is this real life? Keren banget. Nah tapi yang seremnya tuh kan kita ada ekor mata ya, jadi gue masih bisa ngeliat sosok itu gitu loh. Dia ada terus di situ terus nggak pindah-pindah. Dia di situ. Jadi kan yang di kursi agak kehalangan sama sosok yang di kasur tuh. Gue contohin di kamera. Ini yang ini yang di kasur nih. Oh iya. Ini yang di kursi nih. Oh iya. Dia kayak gini nih, ngintip ke arah gue gini nih. Gitu. Kayak ngintip gini. Di ekor mata gue. Ngapain Faris? Gue nggak lihat gitu. Sebelumnya nih setelah sleep paralysis ini gue jadi sering banget sleep paralysis berikutnya. Itu pertama kali loh sleep paralysis itu. Itu pertama kali tuh yang gravitasi itu pertama kali seumur hidup. Kondisinya itu kita lagi skripsi kan. Nah gue tuh sekitar seminggu atau 2 minggu tuh pengen pindah dari rumah itu, dari kontrakan maksudnya. Terus gue cerita sama teman gue, kita kayak berteori gitu, jangan dia itu kayaknya mau menunjukin sosok terakhirnya kayaknya deh. Sama itu dia di situ. Terus kan anehnya yang pertama itu kan, ketika gue merem dan gue melek itu kan di ruangan lain. Itu jadi kayak mimpi gitu loh. Tapi yang kedua ini anehnya, gue di ruangan yang sama, cuma bedanya itu gelap doang. Apakah gue nggak mimpi itu, tapi ke astral projection? Selalu loh, sekarang ini jadi kayak sering dengar cerita orang sleep paralysis gitu. Aduh nggak pengen banget, gue belum pernah sama sekali abis saya seumur hidup. Tapi jadi nggak pengen banget dah benar-benar sekalipun ngerasain. Tapi pasti pernah ngerasain nggak sih ya seumur hidup? Ini yang gue percaya sih, ketika lu dalam fase paling lemah kayaknya, paling capek kayaknya sih lu bakal sleep paralysis menurut gue. Gue kan tidurnya kurang tuh waktu skripsi. Nah gue nganggapnya gue kecapean dan jadi sering sleep paralysis gitu aja sih. Kalau ilmiahnya gitu sih. Ya cuma teman gue tuh berteori gitu Steph. Jadi ketika dia nengok itu, si hantunya itu kayak dia itu bisa ngeliat kita ya gitu. Iya kayak dia sadar gitu. Berasa ya. Gitu. Berasa. Dia ngeliat kita. Kok dia ngeliat kita sih? Ngeliat kita. Iya jadi merinding siap bayangin gitu. Bingungnya itu sebenarnya tuh sleep paralysis itu ya emang ilmiah doang atau memang ada state tertentu dalam hidup kita? Sebenarnya itu ada gitu ya, dimensi lain itu cuma kita cuma bisa masuk ke situ cuman saat state tertentu dalam hidup kita gitu ya. Tapi dengar cerita yang lebih serem-serem kayak ada dia ini orangnya di depan muka gitu teriak, itu ngeri-ngeri banget. Tapi gue kan waktu itu pernah tuh sleep paralysis lagi setelah lulus. Gue kan pulang tuh ke Jakarta. Tapi aneh banget yang ini sih, gue kan tidur nih, napas bangun ada kayak suara orang gini. Gitu yang dilingin ruangan gitu terus gue apaan nih? tapi gue nggak bisa gerak, jadi gue kira ini mungkin sleep paralysis doang kan. Terus tapi gue ngerasa kayak dari pintu gue tuh ada orang gitu loh deketin ke kasur. Nah itu gue udah bener-bener panik tuh gue meremin mata sampai kerasanya tuh lama banget, gila kayak berjam-jam. Tapi pas gue bangun ternyata kayak cuma berapa menit gitu. Bener-bener badan gue seluruh tubuh keringet dingin, gila keringetan. Itu kali saking gue nahan nggak mau ngeliatnya itu. Nonton ini nggak sih BFG? Katanya kan di alam mimpi tuh padahal cuma bentar tapi mereka ngerasanya lama gitu. Rasanya kayak mau dideketin gitu gimana ya? Itu kayak lu melek dikit tiba-tiba depan muka. Makanya gue juga takut tuh yang kalau gue melek di depan muka, makanya gue bener-bener merem sampai selama-lamanya deh, sampai gue sadar lagi. Duh, Tuhan tolong jangan berikan aku sleep paralysis selamanya. Kita mau beralih ke pengalaman horor saya. Iya. Selalu gue bingungnya gitu tau. Ini gue bener pernah ngerasain apa enggak gitu. Kayaknya harus ceritain Steph. Orang setiap ditanya nggak ada mulu. Masalahnya juga ini agak gimana gitu, kurang agak keren loh, inappropriate gitu loh. Bagus. Enggak, tapi ini kita ucapkannya secara ilmiah, ilmiah. Selalu ada alamiah. Enggak, tapi sebelum yang ke itu paling dulu gue pernah juga pas masih kecil tuh kayak jadi kayak tiduran tiba-tiba kayak horden gitu, kayak ada angin gitu pada ketutup jendelanya, kayak angin, terus kayak ada kayak hawa hitam gitu loh, kayak sosok gitu. Pokoknya hawa gitu, kayak asap gitu, kayak yang di Hatu Klintongnya di DVD. Dia kayak asap itu ke atas lemari gitu.
Cuman ya Tapi udah paling kelebat gitu. sekelebat itu doang. Terus yang kedua, nah ini nih. Jadi dulu tuh kayak suatu malam, gue inget pokoknya malam di kamar gue hujan lagi, hujan malam-malam pas itu. Umur berapa lu? Udah lama banget pastinya. Gue inget masih ada TV yang harus gue gantinya pakai kaki dulu. Kayaknya zaman SD-an, pokoknya SD. Pokoknya nggak tahu kenapa, tiba-tiba gue pengen iseng aja. Jadi ada jendela gitu kan ya. Ini kayak kalau gue di sini nih, depan gue nih jendela nih. Terus gue kayak iseng aja pengen ngeliat ke bawah, lihat jendela. Terus gue coba lihat, tiba-tiba ada kayak cowok gitu berdiri terus bener-bener mukanya tuh ke gue, ngeliatin gue senyum. Tapi mukanya nggak kelihatan atau kelihatan cuma lupa. Kelihatan dia senyum, mukanya senyum. Terus matanya ke gue gitu. Senyum kelihatan gigi nggak? Kayak kelihatan gigi deh, seinget gue kayak kelihatan gigi. Senyum, tapi gue nggak bisa detail banget mukanya tuh gimana, nggak, itu tuh kayak agak blur gitu loh. Kayak hujan jadi kayak agak blur gitu. Tapi gue yakin dia ngeliat ke gue gitu. Ini gue masih kecil, beneran masih kecil, masih sangat murni, masih sangat. Gue nggak pernah ngelihat hal-hal yang jorok-jorok, nggak pernah ngeliat hal-hal yang gue nggak tahu lah, belum pernah pokoknya. nggak pernah sampai sekarang aja. Tapi ini gue ceritainnya ini ya sesuai apa kayak yang gue dibayangin pas masih kecil itu pas itu. Jadi tuh menurut gue tuh yang dilakuin tuh kayak senyum, matanya ke gue. Jadi di bawah gitu kan di depan pagar. Terus kayak dari settingnya tuh kayak ada sesuatu butut tupai gitu loh. Butut tupai. Kayak butut tupai, gue ngeliatnya kayak butut tupai. Terus dia kayak ngelus butut tupainya gitu. Gitu. Itu yang dibayangin gue beneran. Terus langsung kayak kaget gitu gue. Jadi gue kayak lagi ngesensor gitu ya, butut tupai. Tapi yang ada di otak lo waktu masih kecil butut tupai. Iya, di otak gue beneran itu butut tupai. Terus dia kayak elus gitu. Terus gue langsung tiba-tiba mundur, gue langsung kayak bengong gitu, memproses gitu. Itu apaan? Kayak kok ada orang di situ. Nah terus gue inget pas itu ada kakak gue di kamar itu juga. Gue langsung bilang ke kakak gue gitu kayak, kakak itu ada orang di depan tuh kayaknya, coba liatin. Tapi gue nggak mau ngeliat, dia sendiri ngeliat. Pas dia lihat, dia bilang nggak ada orang. Terus gue lihat lagi nggak ada orang di situ. Nah itu guys, semas nggak, setan masturbasi. Baru sekali loh ada cerita legenda. Lu pernah lihat ya semas. Nah pas gue besar, pas gue tahu gitu hal-hal duniawi gitu, gue baru kayak kepikiran lagi tuh kejadian waktu itu. Oh iya, kayak dia yang dilakuin dia itu masturbasi deh. Karena gue gak tahu beneran, itu belum tahu bagaimana gue bisa memproyeksikan suatu hal yang kegiatan yang gak gue pernah lihat sebelumnya gitu. Gimana gitu? Ya kalau dipikirkan mungkin aja tuh orang iseng gitu, tapi anehnya kenapa dia bisa tepat banget pas gue pengen lihat keluar. Dia matanya lagi ke gua gitu, senyum. Di hujan lagi ya? Lagi hujan, iya. Terus itu juga anehnya itu lagi hujan. Ada nggak guys yang pernah mendengar legenda itu? Legenda semas. Setan masturbasi. Secel out. Mas kan ada ya orang beneran yang kayak gitu, mas, yang sakit gitu. Iya, yang namanya apa? Exhibitionist kalau nggak salah deh. Apaan? Tangga gua ada tuh yang kayak gitu. Ada, iya, jadi dia suka keluar terus ngeluarin gituan yang ngasih lihat ke orang, mainin gitu. Oh mungkin dia. Tapi kan itu rata-rata orang sakit kan. Mungkin dia arwah eksibisionis. Cuma anehnya yang di kasus lu dia lagi di hujan gitu loh. Iya. Ngapain basah-basah demi kayak gitu. Dan gue rasa kayak di sekitar lingkungan gue gak ada orang yang sakit gitu deh. Masih biasanya orang cerita setan apa gitu ya. Gue dulu kayak pernah lihat paling rambut doang, apa ngetok tangga, setan masturbasi lah. Apa ya, tapi ya tandanya tuh apa ya? Dia maksudnya dia tuh ngapain gitu? Ngapain gitu di depan rumah? Ya biasanya kalau didatengin apa gitu, tandanya mau kenapa gitu biasanya iya, ada kan? Mitos-mitosnya. Tapi keren sih pas dilihat kakak lu udah nggak ada. Iya, nggak ada, beneran serius. Pas lihat sama kakak gue nggak ada. Pas gue lihat lagi nggak ada beneran. Yang gue pikir pas masih kecil ya gue rasionalin pas itu, kayaknya itu orang iseng. Terus pas gue udah mundur dia kayak lari gitu ya. Tapi itu yang gue pas masih kecil gue bingungin pas itu, kenapa ada buntut tupai gitu di settingnya. Udah kenapa di elus gitu. Dan pas udah besar gue baru kayak, oh itu bukan buntut tupai, itu dua kemungkinan. Kalau orang itu serem, setan juga serem.
Iya makanya gue juga mikir gitu. Kalau itu orang aja itu udah serem, pergi setan ke. Tapi kan kalau dipikir-pikir mungkin kayak setan itu kan identik dengan ya hal-hal kenegatifan kali ya. Tujuannya ini Deadly kali, sins. biar lo mencoba. Iya, nyontoin. Iya. Dia mau memperlihatkan suatu dosa untuk kita lakukan gitu. Jadi ngapain kayak gitu, coba enak. Enggak guys. Kayak Illuminati menanamkan, atau mungkin justru dia baik memperingatkan besar. Ada peringatin gitu. Terlalu besar akan jatuh ke dalam dosa Senyum ini. lah. Kalau dibayangin, kalau dibikin anime gitu ya, dramatis banget gitu. Dia kayak senyum gitu. Tapi ya itu maksudnya, saking lama yang gue ngalamin itu kayak ke tingkat itu kayaknya cuman halusinasi, kayak itu nggak pernah gue. Lu doang ya, karena pas kakak lu lihat gak ada kan. Iya nggak ada. Dan kalau apa gue itu ceritain, gue yakin banget kalau gue ceritain ke kakak gue sekarang, dulu gue pernah minta dia lihat keluar pas malam-malam hujan, pasti dia nggak inget. Ya itu juga sih, misalkan kayak lu halusinasi, Steph, harusnya lu nggak bisa halusinasi kayak gitu kan, lu belum ngerti mah. Iya, gue juga nggak tahu. Gue juga melihat itu buntut tupai. Kesimpulannya kalau dari gue sih itu bukan halusinasi lu deh. Kalau kita berhalusinasi kayaknya kita harus ngerti untuk memproyeksikan Iya, bahkan kan sesuatu. katanya semua orang yang ada di mimpi kita tuh kan orang yang pernah kita lihat katanya, nggak ada satupun kita nggak bisa nyiptain sosok muka gitu ya, bentuk muka. Aneh Gitu sih. Ya, lu kan belum tahu tuh kayak gituan. Lo tahu, gue mikirnya buntut tupai, aneh banget. Antara orang atau emang makhluk. Iya, itu kedua kemungkinan, antara memang orang iseng, tapi itu iseng tingkat luar biasa sih, hujan-hujan. Iya sih, hujannya itu. Liatin depan rumah gue. Jadi gimana guys? Kalau ada yang pernah mengalami juga cerita horor atau mungkin ada punya pengalaman serupa, teori gue juga sih sebenarnya, mungkin banyak orang yang pernah mengalami serupa kayak gue ini, penglihatannya persis kayak gue gitu, setan memperlihatkan simbol seksualitas, tapi mereka nggak pernah cerita, jadi kayak jarang tersebar gitu. Mulai saat ini kayak orang-orang tiba-tiba langsung kayak, oh gue juga pernah. Iya. Ternyata itu jadi apa lagi? Makhluk mitos. Bagaimana menurut kalian guys? Pasti gue yakin yang nonton juga baru pernah denger deh. Ada kisah semas ini. Oke, sekian untuk hari ini guys. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada yang pernah mengalami juga cerita-cerita horor, boleh komen-komen di bawah. Siapa tahu kalau ini laku ya, Orang Jabara jadi channel horor. Keren. Yoi, horor Ranjabara, yes. Ceritain cerita horor yang diceritain para netizen. Keren. Udah deh, ntar gue mengalami tiba-tiba di sini-sini. Ih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian, sobat teman-teman kalian juga tentang video ini. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Opini Tengah Malam. Banyak cerita horor yang lebih horor daripada Semas tadi. Saya Orang Jabara dan Faris pamit undur diri. Tuhan berkati everybody. And bye. Nggak berdosa lah cerita horor itu ya. Des. Keren. Semas.